Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Firman Muqafi Abdillah. Di sini saya akan menyampaikan mata kuliah manajemen risiko TM13, yaitu tentang LOPA atau Layer of Protection Analysis. Topik dari LOPA sendiri yaitu yang pertama definisi, kedua tujuan, yang ketiga penggunaan, yang keempat keluaran, dan yang terakhir kekuatan dan keterbatasan. Teknik analisis lapisan proteksi atau LOPA adalah sebuah teknik untuk melakukan penilaian lapisan proteksi pada suatu risiko yang dialami oleh organisasi. Teknik LOPA mampu menilai apakah suatu lapisan proteksi sudah memadai untuk menangani suatu risiko atau masih membutuhkan lapisan proteksi lainnya. Lapisan proteksi yang dimaksud merupakan bentuk penanganan risiko baik untuk mengendalikan atau menurunkan tingkat kemungkinan terjadinya peristiwa risiko atau tingkat konsekuensi yang dapat diterima atau ditanggung oleh organisasi. Tujuan teknik LOPA merupakan bagian dari teknik analisis dasi kupu-kupu. Pada teknik BTE, Anda dapat melihat teknik LOPA berada pada bagian kontrol pencegahan, mitigasi dan pemulihan, prevention, mitigation, dan recovery control. Selanjutnya, tujuan dari teknik LOPA adalah untuk memberikan gambaran mengenai lapisan-lapisan proteksi yang dibutuhkan untuk menurunkan atau mengendalikan tingkat kemungkinan terjadinya suatu peristiwa risiko dan tingkat konsekuensi yang dapat diterima atau ditanggung oleh organisasi. Lebih lanjut, teknik LOPA juga dapat membantu organisasi untuk menemukan kelemahan dan kekuatan dari suatu sistem penanganan risiko. Ini adalah bagaimana langkah penggunaan teknik LOPA. Pertama yaitu identifikasi risiko. Tahap pertama dalam teknik LOPA adalah mengidentifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan agar pembuatan atau pengembangan skenario dari suatu kejadian dapat disusun baik itu secara sederhana maupun kompleks. Jika identifikasi risiko sudah dilakukan, Anda dapat melanjutkan dengan memilih risiko mana yang akan dianalisis melalui teknik LOPA sehingga sebuah skenario risiko dapat dibangun atau dikembangkan. Yang kedua yaitu mengembangkan skenario. Anda diminta untuk mengembangkan skenario risiko berikut dengan penyebab dan konsekuensi akhir yang tidak diharapkan. Penting untuk diperhatikan bahwa satu peristiwa risiko mungkin saja memiliki beberapa konsekuensi sekaligus. Maka dari itu, tahapan pengembangan skenario sangat dibutuhkan agar penyebab dan konsekuensi secara keseluruhan dapat teridentifikasi dan selanjutnya dapat dinilai dan ditangani dengan lapisan proteksi tertentu. 3. Analisis konsekuensi. Salah satu komponen dalam risiko adalah konsekuensi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menentukan konsekuensi dan nilai konsekuensi akhir yang dapat diterima atau ditanggung. Analisis nilai konsekuensi dapat dilakukan dengan beberapa metode. Salah satunya adalah dengan menghubungkan konsekuensi yang ada dengan kerugian dalam nilai uang. Contohnya ada konsekuensi dari kecelakaan mobil adalah luka-luka. Luka-luka di sini dapat dikategorikan ke dalam beberapa bagian, misalnya luka ringan, luka sedang, maupun luka berat. Selanjutnya adalah identifikasi lapisan perlindungan saat ini. Nilai konsekuensi yang sudah dianalisis harus disesuaikan kembali dengan lapisan proteksi yang dimiliki. Dengan begitu, nilai konsekuensinya akan terbarui. Pada tahap ini juga Anda juga dapat memeriksa apakah lapisan proteksi yang dimiliki masih bekerja sesuai fungsinya atau tidak. Lebih lanjut, pemeriksaan terkait apakah lapisan proteksi yang dimiliki sudah cukup atau masih memerlukan lapisan proteksi tambahan juga dapat dilakukan pada tahap ini. Kelima, evaluasi konsekuensi. Setelah melakukan analisis nilai konsekuensi dan mengidentifikasi lapisan proteksi yang dimiliki, sekarang saatnya Anda untuk mengevaluasi setiap konsekuensi yang ada. Dalam mengevaluasi konsekuensi akhir, metode yang dipakai haruslah konsisten dan sesuai dengan kriteria risiko yang sudah dibuat oleh organisasi Anda. Evaluasi konsekuensi perlu dilakukan agar Anda dapat memilah mana konsekuensi akhir yang dapat diterima dan atau ditoleransi oleh organisasi. Maka dari itu, pembuatan kriteria risiko, khususnya kriteria evaluasi risiko, menjadi sangat penting dan relevan untuk dibuat sebelum tahap analisis konsekuensi risiko dilakukan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.